Ya ini sebetulnya masalah ringan, ya urusan apa ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Siapapun yang dilaporkan, menurut saya siap ya. Kita siap karena kita itu uji kebenaran, kita uji kejujuran, ya gitu. Bahkan nanti kalaupun ada pihak-pihak yang dipanggil, ya, menurut saya sampaikanlah apa adanya, sampaikanlah fakta-faktanya. Brosis, kalian pasti udah nggak asing lagi dengar berita yang beredar tentang isu ijazah palsu yang terus nempel ke nama besar Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, kali ini ceritanya beda, karena akhirnya Pak D. Jokowi turun gunung. Ya, setelah bertahun-tahun cuma diam dan cuek, sekarang beliau datang langsung ke Mapolda Metro Jaya. Bukan buat ngopi, bukan kunjungan kerja, tapi buat ngurus urusan yang udah lama jadi bola panas. Tuduhan soal ijazah palsu yang katanya pernah dipakai buat nyalon jadi presiden. Nggak sendiri, Jokowi datang bareng tim kuasa hukumnya, dan katanya sih mereka siap ambil jalur hukum. Makin panas nih dramanya. Yo, halo sobat pendengar setia, welcome to my channel. Lo lagi nyasar ke tempat yang pas banget nih, karena kita bakal ngasih lo update paling fresh, paling hype, dan pastinya nggak ngebosenin. Lagi rame soal Jokowi yang melaporkan tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Sebelum kita lanjut, siapin cemilan lo, rebahin badan, dan cus kita kulik bareng-bareng berita yang lagi rame ini. Stay chill, stay update, and let's go. Ada kabar panas nih dari dunia politik. Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Pak D. Jokowi muncul di Mapolda Metro Jaya pada hari Rabu 30 April 2025. Nah lo, tumben banget ya Pak D datang ke sana. Ternyata guys, kedatangan beliau bareng tim kuasa hukumnya ini diduga buat ngelaporin beberapa pihak yang nuduh dia soal ijazah palsu. Yap, isu yang udah lama banget beredar. Dari zaman beliau mau nyalon jadi presiden di tahun 2019 dulu, sampai sekarang pun masih aja dibahas. Gak cuma ijazah S1 dari UGM doang yang dipertanyakan, tapi juga ijazah SMA-nya sempat jadi bahan omongan. Buat yang belum tahu, Jokowi itu lulusan SMPP, alias Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan, pada tahun 1980. Nah, sekolah itu sekarang udah ganti nama jadi SMA Negeri 6 Surakarta sejak 1985. Mungkin karena ganti nama ini juga jadi pemicu munculnya keraguan. Tapi selama ini, Pak Jokowi itu kalem aja bro, nggak pernah ngelaporin balik, walaupun tudingan terus-menerus muncul. Tapi akhirnya 30 April 2025 kemarin, beliau datang juga ke Mapolda Metro Jaya. Tapi ya masih belum jelas juga sih apakah benar-benar buat ngelaporin pihak yang nuduh ijazahnya palsu atau bukan. Nah, dari pantauan di lokasi, Pak Jokowi keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar jam 12.25 siang. 3 jam doi di dalam, ditemenin tim kuasa hukum. Salah satunya ada Yakub Hasibuan, anaknya Otto Hasibuan tuh guys. Makin solid ya tim hukumnya. Jokowi bilang kedatangannya itu demi meluruskan isu ijazah palsu yang gak kelar-kelar ini. Meskipun kasusnya kelihatan remeh, menurut beliau tetap harus dihadapin lewat jalur hukum. Profesional banget sih Pak D kita satu ini. Pas ditanya siapa saja yang bakal dilaporin, Jokowi nyuruh tanya langsung ke kuasa hukum. Tapi yang pasti, selama pemeriksaan, Pak D. Jokowi ditanya banyak banget, sampai 30 pertanyaan.
Dan kalau nanti butuh forensik digital buat buktiin keaslian ijazahnya, Jokowi siap aja. Santuy tapi tegas. For your information nih guys, jauh sebelum ini, tepatnya tanggal 22 April 2025, Jokowi udah sempat meeting bareng tim kuasa hukumnya di Jakarta, ngebahas strategi hukum yang bakal diambil. Kata Yakub Hasibuan, saat ini mereka udah masuk tahap finalisasi. Katanya sih ada sekitar 4 orang yang diduga nyebarin isu hoaks soal ijazah palsu Jokowi. Tapi nama-namanya masih dirahasiain. Yang jelas semua bukti-bukti dan dokumen pendukung udah dikumpulin dan siap dibawa buat langkah hukum lanjutan. Yuk kita lihat video dari Pak Jokowi dan tim pengacara hukumnya agar lo semua bisa nilai sendiri deh. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak? Nggak tahu. Ya, udah. Ini sama belum melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus Apanya? sampai Pak Jokowi ikut turun melaporkan? Delik aduan. Iya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah informasikan akan memperlihatkan ijazahnya Pak. Apanya? Tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak. Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam apa di depan Pak? Apanya? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Ini masih pidana umum asal Solo Pak. Dilaporkan tindak pidana umum atau Sekarang masih di Jakarta. terima kasih. Ini Pak Jokowi langsung pulang dari Mapolda. Setelah memberikan keterangan pers ya tentunya. Ya ini lanjut ke tim kuasa hukum Pak Jokowi ya. Kita lihat konferensi persnya. Pasal apa yang diperkenakan kepada terlapor dan siapa saja terlapor? Iya, jadi kan kami baru selesai mendampingi Pak Jokowi untuk membuat pengaduan atau pelaporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pihak. Kembali lagi kami sampaikan bahwa fitnah, dugaan fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan, kemudian menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden, seakan-akan dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Kalau kata orang, apa kata dunia gitu. Jadi ini kan martabat rakyat Indonesia yang dipertaruhkan, nama baik rakyat Indonesia, nama baik pemerintah Indonesia, dan nama baik bangsa Indonesia juga. Selama ini mungkin Pak Jokowi diam, selama ini khususnya ketika beliau menjabat. Beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya, beberapa kali juga sudah kami berikan himbauan secara resmi press conference.
beberapa statement di tempat umum juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak. Sehingga mungkin ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat, tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, sehingga hal ini tidak terjadi lagi nih. Pasalnya apa, Mas? Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, dan juga pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan. Jadi terlapornya itu semua nanti dalam lidik. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik, dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Dan Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa jika nanti diperlukan lagi, siap untuk mempertanggungjawabkan dan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut lagi jika memang diperlukan untuk keperluan penyidikan. Pak Yakub tadi katanya Pak Jokowi 35 pertanyaan pada saat pemeriksaan. Seperti apa sih Bang tadi di dalam terkait apa saja? Banyak ya, tentunya dari pertanyaan pendahuluan, kemudian sejarah-sejarah Pak Jokowi juga ditanyakan, bagaimana dulu pada saat kuliah, kegiatan-kegiatan apa saja, hingga tentunya yang paling terkhusus, paling banyak mungkin mengenai peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan. Nah itu mungkin nanti kembali lagi karena itu sudah masuk pokok perkara, kami menghormati proses penyidikan sehingga kami menyerahkan kepada pihak penyidik nanti yang menjelaskan pada saat waktunya yang tepat lah. Mas, menurut mereka kan katanya pembuktian menurut terlapor pembuktian ijazah palsu Pak Jokowi itu berdasarkan prosedur metode ilmiah tanggapan dari kuasa hukum. Itu lagi semua kan agar penyidik nanti yang menilai. Pak Jokowi sebagai pelapor tentunya hanya mengadukan suatu peristiwa yang dianggap Pak Jokowi telah mencemarkan nama baik beliau. Nanti agar aparat penegak hukum yang menilai. Kalaupun ini nanti sampai ke persidangan, biar majelis hakim yang menilai. Agar semuanya clear. Karena kalau hal ini tidak akan selesai tentunya kalau kita hanya bilang versi saya begini, versi mereka begini, yang mereka analisa juga begini. Nah itu kan juga jadi debat kusir. Kalau kita sudah serahkan ini kepada hukum, kepada jalur yang sudah benar, kami harap juga dan Pak Jokowi juga harap ini semua menjadi terang benderang, semuanya clear. Dari sidang perdata itu kan ada permintaan juga supaya Pak Jokowi hadir. Nah itu akan segera kembali ke Solo untuk ikut perdata itu atau tetap di Jakarta dulu? Mungkin nanti itu bisa dijelaskan lebih lanjut oleh tim yang menangani di Solo. Itu mungkin bisa langsung ditanyakan kepada belum disampaikan. Itu mungkin bisa langsung ditanyakan kepada para penyidik. Belum disampaikan. Karena semua ini kita tentunya menghormati dan mengikuti setiap tahapan. Apapun nanti ketika dibutuhkan kapan, harus mungkin Pak Jokowi memberikan keterangan tambahan, ya beliau menyatakan siap. Karena itu merupakan konsekuensi hukum dan konsekuensi logis juga kan dari tindakan ini. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa Pak Jokowi hadir hari ini bukanlah tindakan yang mudah. Melewati pertimbangan yang cukup matang, namun ini diperlukan untuk memperbaiki nama baik rakyat Indonesia. Coba saya tanya, Mas mau nggak kalau dibilang dilihat oleh rakyat masyarakat dunia bahwa punya presiden 10 tahun ijazah palsu? Kan tentu tidak.
Saya aja nggak rela, apalagi Mas, gitu kan? Ya, inilah yang harus kita rubah paradigmanya, sehingga daripada kita memiliki versi kita, mereka mempunyai versi mereka, biar nanti pengadilan lah dan aparat penegak hukum lah yang menentukan. Ada tambahan mungkin? Tadi seperti yang rekan-rekan sudah saksikan, laporan beliau sudah diterima, kemudian beliau tadi diambil keterangannya di Subdit Kamnet, ya, Ditreskrim Polda Metro Jaya. Jadi setiap laporan dari masyarakat yang masuk, kemudian dilakukan tahap pendalaman dalam rangka penyelidikan. Ya, penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk mendalami apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Nah, inilah tahap yang sedang kami lakukan. Dalam hal ini Subdit Kamnet Ditreskrim Polda Metro Jaya sedang melakukan tahap pendalaman dalam proses penyelidikan terkait penerimaan laporan polisi yang tadi pagi kami terima. Itu adalah dalam penyelidikan. Ya, tadi ada beberapa kan yang bertanya, laporan ini terlapornya adalah dalam penyelidikan, ya, dalam penyelidikan. Nanti kami komunikasikan dulu ya sama penyidik dan Polres di Polda Metro Jaya. Ada 35 ya. Ya, itu pertimbangan penyidiknya. Kan pencemaran nama baik pasal 310 KUHP, kemudian dan atau pasal 311 KUHP, ya, kemudian Undang-Undang ITE. Nanti kami update ya, yang jelas sementara itu dulu ya. Oke, rekan-rekan. Ya, ini tahap awalan dulu. Oke, terima kasih rekan-rekan ya. Hati-hati di jalan. Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang hari ini melaporkan ke polisi terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Telah bergabung bersama kami, sudah ada mantan Menpora, ada Pak Roy Suryo. Selamat pagi, Mas Roy. Ini tanggapan dari Roy. Selamat pagi, Mas Roy. Yo, selamat pagi, Mbak Adisti. Ya, Mas Roy, Anda sudah mendengar Ya, selamat informasi. pagi, Mbak Adisti. Ya, Anda sudah mendapat informasi soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah orang terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Respon Anda seperti apa? Iya, saya sudah mendengar tadi. Jadi saya meskipun kami di tengah-tengah acara deklarasi di Gedung Juang, tapi alhamdulillah saya juga sempat tadi lihat live streaming ketika ada breaking news Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Itu aja, Mbak Adisti. Oke, kalau dari rekan-rekan media sih, teman-teman wartawan belum ada nih siapa saja yang kemudian dilaporkan atau menjadi terlapor. Tapi apakah sudah ada masuk ke telinga Anda begitu
Anda dan kawan-kawan atau juga masuk ke dalam nama yang dilaporkan begitu, Mas Roy? Iya, terus terang kalau nama yang dilaporkan saya belum dengar langsung ya. Tapi kan kemarin dari kuasa hukumnya itu kan sempat disebut ya nama-nama selain saya, ada juga Pak Dr. Rismon, ada juga Dr. Tifa, ada juga Pak Rizal Fadilah ya. Bahkan pada laporan yang lain saya dengar ada beberapa nama yang lain, termasuk juga ada Pak Amin Rais, ada juga Gus Nur, ada juga Bambang Tri. Yang lucu ya, padahal Gus Nur dan itu kan baru saja bebas. Kemudian Bambang Tri juga malah belum keluar PB-nya, pembebasan bersyaratnya. Tapi siapapun yang dilaporkan, menurut saya siap ya. Kita siap karena kita itu uji kebenaran, kita uji kejujuran. Ya gitu, bahkan nanti kalaupun ada pihak-pihak yang dipanggil ya, menurut saya sampaikanlah apa adanya, sampaikanlah fakta-faktanya, jangan kemudian takut terhadap fakta-fakta itu Mbak Adisti. Anda tidak gentar dan ketika nanti akan ada panggilan begitu dari Polda Metro Jaya, Anda siap untuk memberikan ya. Anda sebagai ahli begitu? Oke, nggak ada masalah. Jadi artinya kan sepanjang pemeriksaan itu berlangsung dengan baik, sepanjang itu equality before the law ya, artinya tidak ada tadi yang saya bilang, tidak ada penekanan, tidak ada kemudian kriminalisasi, itu juga clear aja. Dan saya juga berterima kasih, alhamdulillah saya ini di tengah-tengah gedung juang dan di sini banyak sekali masyarakat dan mereka bikin deklarasi untuk kemudian mendukung kami ini. Jadi terima kasih untuk masyarakat yang sudah mendukung dan kita buktikan saja nanti ya, dan kita adu bukti ya, kalaupun nanti ada katakanlah ahli-ahli yang kemudian nanti akan melakukan verifikasi. Oke, kita lakukan verifikasi dengan benar, kita adu data dan insya Allah rakyat Indonesia akan menyaksikan semuanya gitu. Oke, Anda siap untuk adu bukti, adu data terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu ini. Bukti apa yang kemudian sudah Anda punya soal ini? Jauh ini, Mas Roy. Oke, jadi yang jelas adalah saya sudah melihat primary evidence ya. Saya sudah melihat primary evidence itu adalah bukti primer asli ya. Bukti primer itu bukti beneran yang saya pegang sendiri, yaitu yang skripsi bertuliskan Joko Widodo yang ada di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 April. Kalau skripsinya saja kayak gitu ya, itu skripsinya palsu kayak gitu ya, itu bahkan tidak ada lembar pengesahan, maka tidak mungkin timbul ijazah. Jadi kalau skripsinya seperti itu, ya maka pasti ijazahnya palsu. Ya, kalaupun nanti ada ijazah yang kemudian dalam tanda kutip itu bisa dibuktikan, ya dan ternyata ijazah itu mungkin dibuat dengan sangat rapi, kita sangat mempertanyakan kenapa bisa UGM mengeluarkan ijazah dengan skripsi yang abal-abal semacam itu. Jadi skripsinya saya katakan abal-abal, ya. Saya Dr. Rismon sudah memeriksa sendiri, bahkan sudah kita lakukan uji fisik dan uji forensik terhadap skripsinya gitu, dan jelas sekali bahwa skripsinya itu banyak sekali kesalahan, banyak sekali keganjilan, termasuk tidak ada lembar pengesahan, nama dosen pembimbing yang salah ya, kemudian ada ketikan Times New Roman, bahkan berbagai hal lain yang nanti akan kita sampaikan di persidangan. Oke, disampaikan ke persidangan begitu, ya. Itu artinya Anda lebih memilih untuk masuk ke ranah hukum, jalur hukum, dibandingkan kemudian soal potensi islah di sana, permintaan maaf di sana. Anda lebih memilih untuk nantinya ketika memang ini berlanjut ke adu bukti, adu data, ke persidangan. Gini. Ya, bagus kalau ada permintaan maaf atau islah. Tapi itu nanti biar rakyat Indonesia yang memastikan. Ya, yang jelas saya tetap pada satu kesimpulan bahwa skripsi yang ada di Universitas Gadjah Mada yang diberikan oleh Wakil Rektor saat itu, Prof. Wening Udasworo, dan juga Wakil Rektor Dr. Agus Jito adalah palsu. Ya gitu, bahwa kalaupun ternyata akhirnya itu dikatakan ada ijazahnya mungkin dikatakan bisa asli, saya sangat mempertanyakan kenapa bisa Universitas Gadjah Mada itu mengeluarkan ijazah yang disebut asli kalau skripsinya itu bentuknya seperti itu. Jelas-jelas skripsinya itu bermasalah. Ya, jelas-jelas skripsinya itu tidak benar. Dan skripsi itu sekali lagi Mbak Adisti dan seluruh pemirsa Kompas TV, itu adalah primary evidence ya, bukti primer. Dan
kepada semua, termasuk kuasa hukumnya, belum tentu mereka pernah lihat, apalagi pegang skripsinya. Saya bukan hanya lihat, saya pegang yang disebut-sebut skripsi itu. Dan kalau dikatakan nanti, oh itu bukan itu skripsinya, nah berarti Universitas Gadjah Mada telah menyimpan atau bahkan mempertontonkan skripsi yang abal-abal atau skripsi palsu. Ini lebih parah lagi, gitu ya. Jadi sekali lagi kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, dan saya siap mempertanggungjawabkan semua telaah saya bersama Dr. Rismon, bersama Dr. Tifa, bersama Pak Rizal Fadilah, kalau memang kami benar-benar dilaporkan. Itu Pak Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Mas Suryo, Roy Suryo telah bergabung bersama kami, dan nanti saja kita akan lihat bagaimana. Baik, terima kasih untuk Kompas TV. Ya. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo. Akhirnya Jokowi nggak lagi diam. Lewat langkah hukum ini, dia pingin tunjukin kalau nggak semua isu bisa dibiarkan begitu saja. Sekarang saatnya lawan fitnah dengan data dan jalur hukum. Tindakan ini juga jadi contoh buat pejabat lain, bahwa keterbukaan dan pembelaan diri secara legal itu penting, supaya publik nggak terus dicekokin sama info yang nggak benar. Dari kasus ini, kita bisa ambil banyak pelajaran. Pertama, jangan gampang percaya sama informasi di internet, apalagi yang belum jelas sumbernya. Kedua, kalau mau kritik boleh, tapi jangan asal nuduh tanpa bukti, karena fitnah ada hukumnya dan bisa bikin lo kena masalah. Ketiga, buat masyarakat digital kayak kita, penting banget buat cek fakta sebelum share berita. Jangan sampai kita jadi bagian dari penyebar hoax. Dan terakhir, salut buat Pak Jokowi yang tetap santai tapi tegas. Dia nunjukin kalau fitnah itu nggak bisa dibiarkan terus-menerus. Itu dia tadi ulasan lengkap soal langkah hukum Presiden Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu. Gimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat update berita lainnya yang dikemas dengan gaya yang berbeda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan gampang termakan dengan hoax.